Putri, apa kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu Nun Aini. Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Begini Bu, sebenarnya ada yang saya ingin bicarakan sama Ibu Nun Aini. Karena beberapa hari ini ada yang mengganjal di pikiran saya. Iya. Gini Bu, saya itu di kelas saya, kebetulan saya sebagai wali kelas, ada seorang siswa yang perilakunya itu suka mengganggu teman-temannya. Artinya di kelas itu dia bisa dibilang seorang anak yang usil lah begitu. Oke, terima kasih telah berbagi Bu Putri. Apa yang membuat Ibu Putri merasa perlu membahas hal ini? Karena si anak ini tentunya dengan tingkah keusilannya mengganggu kenyamanan teman-temannya ya Bu. Tingkah usilnya dia suka, kalau sedang dalam kegiatan pembelajaran, dia suka usil tiba-tiba mengambil HP temannya, tiba-tiba menakut temannya, tiba-tiba berkata atau celoteh-celotehannya suka menjahili temannya. Jadi otomatis kalau kita sedang dalam kegiatan pembelajaran, otomatis terganggu kegiatan pembelajaran itu ketika ia mulai mengganggu atau mengusili teman-temannya. Tetapi di kelas itu yang menonjol hanya perilaku anak itu. Anggap saja, sebut saja dia si A. Si A itu yang menonjol perilakunya seperti mengganggu teman-temannya. Bagaimana perilaku usil murid ini dapat berdampak pada fokus belajar dan hubungan sosial di kelas, Bu Putri? Tentunya sangat berdampak ya Bu, karena dia otomatis mengganggu konsentrasi teman-temannya. Otomatis kegiatan pembelajaran teman-temannya itu teralihkan ketika melihat perilaku dia gitu. Kemudian beberapa murid yang jadi korban, artinya dia kesal, dia merasa terganggu, kemudian kadang ada yang sampai suka menangis. Jika dibiarkan terus-menerus, saya khawatir hal ini akan memperburuk keadaan atau suasana pembelajaran di kelas. Seberapa signifikan menurut Ibu Putri dampak dari sikap usil murid tersebut terhadap suasana belajar di kelas, Bu Putri? Sangat signifikan ya Bu dampaknya, sangat karena itu kan terpecah otomatis karena keusilan atau perilaku dia, konsentrasinya terpecah, kemudian yang sedang seru-serunya dalam kegiatan pembelajaran tiba-tiba hilang fokus karena menjadi sasaran keusilannya itu, otomatis dia tidak nyaman dan akan marah gitu, malah kadang akan emosi, timbulnya jadi bisa berkelahi kan. Jadi secara keseluruhan saya lihat memang kondisi kelas jadi tidak kondusif. Kapan Ibu Putri pertama kali menyadari bahwa ada masalah dengan perilaku murid ini, Bu Putri? Saya menyadarinya sekitar 2 atau 3 bulan terakhir ya Bu, karena setiap mata pelajaran saya selalu aja ada keluhan atau aduan dari anak-anak. Bahkan saya melihat secara langsung ya kondisi perilaku dia seperti apa. Kemudian tidak hanya itu, ada beberapa guru juga yang cerita pada mapel guru-guru lain, si anak pun seperti itu, mapel matematika, mapel bahasa Inggris. Jadi beberapa guru tersebut bercerita atau mengadu juga dengan saya karena saya sebagai wali kelasnya. Mereka mengadukan perilaku anak tersebut. Siapa saja menurut Ibu Putri bisa membantu mengatasi perilaku murid usil tersebut? Saya pikir yang utama seharusnya
kami di kelas ya, saya Yeah. sebagai guru, kemudian teman-temannya bagaimana supaya dia tidak usil. Mungkin para guru ini harus meningkatkan keaktifan dia, biar dia tidak usil. Tapi sudah pernah saya coba sih Bu, cuman belum terlalu berhasil ya untuk membuat dia lebih aktif. Mungkin saya rasa orang tua juga perlu Bu, orang tua juga mungkin banyak pengaruh terhadap sikap dia. Mungkin orang tua ini kita tidak tahu ya kondisi dia atau keadaan dia di rumah seperti apa. Tapi mungkin dari orang tua kalau mungkin dinasehati atau diinformasikan atau dilatih menangani perilaku dia seperti ini, mungkin setelah di rumah akan ada imbas baiknya di sekolah gitu loh. Dan saya meyakini sebenarnya komunikasi antara saya dan orang tua juga penting. Iya. Kemudian guru BK harusnya orang tua di rumah ya Bu. Iya. Gimana dan bagaimana Ibu Putri melihat potensi untuk memberikan intervensi yang efektif bagi murid tersebut, Bu Putri? Mungkin kalau potensi intervensi efektif bisa dilakukan di kelas ya Bu, dengan pendekatan secara personal antara pendekatan individual serta di rumah juga mungkin dengan komunikasi yang baik antara saya, wali kelas dan orang tuanya di rumah. Di kelas saya bisa memberi perhatian lebih pada murid tersebut. Misalnya menempatkan dia di tempat duduk yang di depan, terlihat dengan saya. Mungkin kalau dia selalu diperhatikan guru, dia tidak terlalu usil ya. Kemudian bisa mengajaknya berdialog atau ya terus memberikan nasihat betapa pentingnya kita fokus, betapa pentingnya kita tidak mengganggu teman, saling menghormati. Mungkin seperti itu Bu. Apa saja langkah konkret yang bisa diambil untuk mengatasi perilaku usil murid tersebut dan meningkatkan suasana belajar di kelas, Bu Putri? Sebenarnya langkah yang ingin saya lakukan atau sudah pernah saya lakukan yaitu saya membuat keyakinan kelas Bu. Saya membuat keyakinan kelas, jadi saya terus mengarahkan siswa-siswa di kelas saya bagaimana mereka melakukan budaya positif, bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana mereka tidak mengganggu teman, bagaimana mereka saling menghargai. Kemudian langkah selanjutnya mungkin memberikan konsekuensi ya untuk perilakunya. Jadi dia tidak mencoba untuk berperilaku usil terus ya dengan adanya keyakinan kelas tadi. Kemudian saya juga berencana untuk mengajak dia mengikuti kegiatan ekskul atau mengajak dia menjadi perangkat kelas Bu, agar dia ada kesibukan, tidak usil dengan teman-temannya. Begitu juga dalam kegiatan pembelajaran, saya berupaya bagaimana dia dalam sebuah kelompok itu dia ikut aktif. Berarti saya menganjurkan ke teman-temannya untuk misalkan berdiskusi, dia disuruh berbicara, maju ke depan, saya coba untuk maju ke depan juga berbicara agar memberi dia waktu penuh gitu, tidak memberi dia waktu luang untuk usil. Begitu Bu. Iya. Bagaimana Ibu Putri dapat berkontribusi dalam upaya ini untuk mendukung perubahan perilaku murid tersebut, Bu Putri? Tentu saja saya sangat berkontribusi ya Bu, harus saya berkontribusi karena saya sebagai wali kelasnya langsung gitu.
Saya bisa Iya. berkontribusi dengan terus memantau dan membimbing si anak tersebut. Mm-mm. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang positif, tentunya Iya. dengan melaksanakan budaya positif tadi. Kemudian saya akan memastikan bahwa dia merasa didukung, merasa diperhatikan, Iya. merasa dipahami, bukan Mm-mm. bukan dimarahi, bukan dihukum, bukan Iya. dihakimi. Artinya walaupun dia melakukan kesalahan dengan perilakunya itu, tetapi kita tidak menghakimi dia, kita Iya. mendukung dia. Ayo nak, Mm-mm. lebih aktif lagi seperti itu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk lebih interaksi dengan si anak tersebut, baik di Iya. dalam kelas maupun di luar kelas. Tentunya untuk Mm-mm. membangun hubungan yang lebih baik lagi. Selain itu, saya berusaha untuk terus berkomunikasi dengan orang tua ya, Bu, untuk Iya. memastikan bahwa tujuan saya dan tujuan orang tuanya sama, yaitu berupaya mengubah perilaku anak ini untuk lebih baik lagi. Saya Iya. juga mencari cara untuk melibatkan murid-murid di dalam kelas, sehingga Mm-mm. suasana kelas itu jadi lebih positif. Misalnya dengan kerja kelompok, kerjasama, Mm. membuat tugas Iya. secara berkelompok, membuat suasana kelas lebih positif lah. Iya. Siapa yang akan Ibu Putri ajak berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini? Dan bagaimana cara Ibu Putri mengajak mereka? Tentu saja kalau berkolaborasi seperti tadi ya Bu, mungkin Hmm. saya, rekan-rekan guru yang mengajar di sekolahnya, di sekolah Iya. tersebut, teman-teman di kelasnya, guru Iya. BK, dan orang tua. Karena saya percaya bahwa kolaborasi ini penting untuk memastikan Iya. bahwa kita semua bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu Mm-mm. menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Iya. Seberapa besar perubahan yang Ibu Putri harapkan dapat terjadi dengan langkah-langkah ini ya Bu, dan dalam jangka waktu berapa lama Bu Putri? Oh, saya sangat berharap adanya perubahan perilaku si anak tersebut menjadi lebih baik ya, Bu. Saya berharap dia bisa menunjukkan perilaku yang positif, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian saya berharap juga suasana belajar di kelas itu menjadi lebih baik, hubungan si anak dengan teman-temannya menjadi lebih harmonis. Iya. Oleh karena itu saya pasti terus memantau, mengevaluasi, dan saya berharap dengan upaya kerjasama tadi ada perubahan yang cukup terlihat ya Bu. Yeah. Apa tanggung jawab yang akan Ibu Putri ambil untuk memastikan bahwa dukungan ini berjalan dengan baik? Tentunya saya akan bertanggung jawab untuk terus memantau perkembangan murid tersebut, apalagi saya sebagai wali kelas ya Bu. Kemudian saya memberikan feedback secara berkala. Kemudian tanggung jawab saya adalah tentunya berkomunikasi rutin dengan orang tua dan guru BK di sekolah. Kemudian saya juga melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan langkah-langkah ini berhasil atau tidak gitu. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk terus memberikan contoh yang baik, memberikan atau menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Saya juga akan berusaha selalu ada untuk murid tersebut. Artinya si siswa tersebut merasa didukung, tidak dihakimi ataupun tidak dihukum. Saya bersedia mendengarkan segala keluhannya dan tentunya saya akan memberikan bimbingan jika diperlukan. Saya juga akan belajar mencari cara-cara untuk membantu murid bagaimana membuat perilakunya lebih positif. Selain budaya positif, apalagi akan terus saya gali bagaimana caranya untuk menciptakan suasana positif di kelas, terutama untuk mengubah perilaku anak tersebut.
Iya. Yang pasti Bu, tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa apa yang semua yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya diharapkan. Oke, ada lagi Bu? Cukup Bu. Oh, cukup. Oke, Bu Putri, terima kasih telah bercerita dan berbagi pandangan Bu Putri. Saya senang melihat bahwa Bu Putri telah menemukan jawaban dan solusinya. Nah, Iya Bu. dengan secara sendirinya Ibu telah menemukan jawaban dan solusinya untuk mendukung perubahan positif ini. Oke Bu Putri, kalau ada masalah lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Putri menjadi lebih baik dan bisa mengatasi masalah Bu Putri lebih terkondisi lagi. Terima kasih Bu Putri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.